حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. Agak sholat hartanya malah melimpah. Kadang-kadang ekonominya malah lebih maju daripada kita. Sepertinya seolah-olah ibadah kita ini nggak ngaruh sedikit pun, ya kan? Seolah-olah kelihatannya. Nggak nampak sekarang kita kerjakan sholat, zikir, baca Quran, tahajud, ya kan? Nggak nampak semuanya. Keluar jalan Allah 3 hari masturo, keluar 10 hari masturo, 40 hari masturo, nggak nampak ada mulia. Kita belum tahu lagi apa kelebihannya, kita belum tahu. Dan begitu kita masuk ke dalam kubur, masuk alam yang keempat, baru kita menyadarinya, oh rupanya sholat ini seperti ini. Baru kita menyesal, oh ini rupanya sholat, kelebihan ini rupanya kelebihan puasa, kelebihan zikir, kelebihan tahajud, kelebihan membaca Al-Quran, kelebihan dakwah keluar jalan Allah. Baru kita memahaminya. Sekarang kita nggak tahu. Yang penting misalnya bisa makan, udah hidup juga kan. Hari ini orang makan, nggak sholat, nggak baca Quran, nggak zikir, asal makan hidup. Buktinya banyak ya kan. Tetapi subhanallah, begitu kita masuk ke dalam kubur baru kita menyadari itu semuanya. Betapa pentingnya agama ini. Betapa mahalnya amal agama, betapa berharganya amal agama yang kita kerjakan pada hari ini. Ada sebuah kisah, satu orang sahabat bernama Sa'ban. Sa'ban ini hadirin yang mulia, sahabat Nabi SAW yang rumahnya jauh dari masjid, jauh. Kalaupun dia mengadakan perjalanan, mungkin lebih kurang 1-2 jam baru sampai di masjid, jalan kaki hari-hari, melewati padang pasir. 2 jam lebih kurang. Jadi kalau dia sholat zuhur dia nggak pulang karena asar sudah dekat. Satu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mengalami sebuah perjalanan menuju ke masjid, dia jumpai satu orang pengemis, lagi kelaparan nggak makan. Kebetulan ketika itu Sa'ban ini membawa 2 potong roti, sehingga 1 potong roti dikasihkan sama Sa'ban, yang satu lagi dibawa untuk bekal Sa'ban dalam perjalanan. Dikasihlah roti tadi kan. Kemudian berjalan lagi menuju masjid, jumpa lagi orang yang nggak punya baju, maka Sa'ban ini setiap mau pergi ke masjid dia pakai baju double, yang baju yang di luar baju yang agak jelek, yang di dalam agak bagus, agak cantik bajunya. Nanti sebelum sampai di masjid, baju yang di luar yang agak jelek dibukanya, sehingga dia sholat pakai baju yang cantik. Gitu. Ketika dia melihat ada satu orang yang nggak pakai baju, dibuka lah baju yang luarnya itu, dikasihkan sama yang orang yang nggak punya baju ini. Singkat cerita, hari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keesokan harinya Sa'ban tidak pergi ke masjid. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat, mana Sa'ban? Tidak ada yang tahu. Sehingga Nabi dan sebagian sahabat pergi ke rumah Sa'ban untuk bertanya, kenapa Sa'ban nggak ke masjid? Ya kan? Pergilah Rasulullah dan sahabat. Sampai di rumah Sa'ban, bertanya kepada istrinya, mana si Sa'ban? Kok nggak datang dia hari ini ke masjid? Apa kata istrinya sambil bermuka sedih? Wahai Rasulullah, sebenarnya suami saya telah meninggal dunia. Dia katakan suami telah meninggal dunia. Tapi aneh wahai Rasulullah, ketika suamiku meninggal dunia, ada kata-kata yang saya tidak paham. Dia telah mengatakan ketika dia menjelang meninggal dunia, dia katakan kata-kata kurang jauh. Kemudian dia berkata lagi, kok nggak semua. Kemudian dia katakan lagi, kenapa nggak yang baru? Istrinya nggak paham. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan suaminya, si Sa'ban ini. Sehingga Nabi SAW menjelaskan arti mimpi itu. Wahai istri Sa'ban, sesungguhnya ketika dia meninggal dunia, dia katakan kurang jauh.
Allah telah menampakkan pahala datangnya ke masjid, dari rumahnya ke masjid yang begitu jauh. Allah nampakkan pahalanya. Begitu hebatnya, begitu agungnya pahalanya, sehingga dikatakan kurang jauh, kurang jauh, kurang jauh. Kita ini belum gitu juga, kok kita paham mungkin 3 hari kita mungkin di tambah lagi Bengkulu ya kan, ataupun nambah masal ya. Kurang lama, kurang lama, kurang lama. Gak cukup 10 hari, 40 hari. Menyesal, dinampakkan pahala datang ke masjid yang jauh itu sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata yang kedua, Rasulullah telah jelaskan, dia katakan, kok nggak semua, kata sahabat tadi ketika meninggal dunia. Nabi telah menjelaskan sesungguhnya ketika dia pergi ke masjid ada satu orang pengemis yang kelaparan, dikasihkan rotinya 1 dan dinampakkan pahala sama Allah. Memberi makan kepada pengemis tadi 1 potong roti. Setelah Allah nampakkan pahalanya, dia katakan, kok nggak semua lah, tuh kasih gitulah kira-kira. Kok nggak semua. Ya kan? Kita pun gitu juga, kalau dinampakkan pahala kewajiban Allah ini, kita bawa semuanya harta kita ini, habis harta kita ya kan, kita korbankan semuanya. Masih banyak takai-takai agama, markas lagi belum siap ya kan. Masya Allah, nggak sempat lagi beli ladang. Begitu subhanallah, Allah nampakkan pahala sehingga penyesalan pun datang. Kemudian kok enggak yang baru, Allah nampakkan pahala Sa'ban ini ketika dia menyedekahkan baju yang luar yang jelek. Baju yang baru itu dipakainya untuk pergi ke masjid. Allah nampakkan pahalanya, dia katakan, kok enggak yang baru. Masya Allah, ini alhamdulillah. Jadi penyesalan itu memang datang pada akhirnya, selalu datang akhirnya. Jadi akhir itu tempat penyesalan. Jangan orang yang tidak pernah beramal, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah baca Quran, nggak pernah zikir. Orang yang sudah beramal itu menyesal. Kurang banyak. Kurang lama. Maka atas perkara ini harus subhanahu wa ta'ala, kita mau meyakini hanya dengan amal agama inilah kita sukses di akhirat nanti. Jadi orang kaya, ya kan? Di dunia ini kalau kita jadi orang kaya enak. Jadi orang kaya enak, beli apa aja bisa. Ya kan? Beli apa saja bisa. Mau beli mobil Fortuner bisa, ya kan? Mau beli Averas apalagi ya kan? Apa aja bisa, beli rumah bisa, beli ladang bisa. Tapi kalau nggak punya uang, susah. Begitulah di akhirat nanti. Kalau kita punya banyak pahala, masya Allah, jadi orang yang bahagia, orang yang senang, ya kan? Orang yang sukses. Inilah sukses yang sesungguhnya. Kalau di dunia ini belum sukses lagi, walaupun uangnya banyak, belum sukses. Karena apa? Sifatnya sementara dia. Bahkan akan menjadi pertanyaan di akhirat, akan menjadi hisab di akhirat. Harta haram akan diajab, harta halal akan dihisab. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul di sini Bapak Ibu yang mulia, kita nak berpikir apa yang sudah kita persiapkan untuk hari akhirat kita. Ya kan? Sahabat-sahabat paham sehingga mereka korbankan seluruh harta mereka. Mereka korbankan waktu mereka. Sahabat-sahabat ini bila dibentangkan takaja agama, untuk berjihad di jalan Allah, tidak ada satu orang sahabat pun yang tidak tunjuk tangan. Semua sahabat tunjuk tangan. Ada satu orang sahabat namanya Amr bin Jamuh, satu orang sahabat yang kakinya pincang. Dia diberi rukhsah, diberi keringanan sama Nabi untuk tidak ikut perang disebabkan karena kakinya yang pincang. Pulang dia ke rumah. Hadirin yang mulia, jumpa sama istrinya. Wahai abang, kenapa abang nggak jadi berangkat berperang, berjuang di jalan Allah bersama Rasulullah? Apa kata Amr bin Jamuh? Saya dapat rukhsah, dapat keringanan dari Nabi untuk tidak ikut berperang disebabkan kaki dia cacat. Apa kata-kata istrinya yang paham tentang agama ini, cinta dengan agamanya? Apa katanya? Wahai suamiku, jangan-jangan itu alasanmu saja supaya kau gak ikut berperang. Malu dia dengan kata-kata istrinya. Dia keluar rumah, berdoa di depan rumahnya. Ya Allah,
Jangan kembali kepada aku ya Allah. Aku ingin berperang di jalanmu ya Allah. Pergi dia Pak di medan perang sambil ngumpet-ngumpet supaya nggak ketahuan Nabi, dan akhirnya syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika jenazahnya ditemukan, ingin dibawa pulang, dinaikkan ke unta, untanya nggak mau berdiri. Untanya nggak mau berdiri, nggak mau pulang, sehingga istrinya dipanggil. Apa yang dia katakan sebelum dia berangkat berperang? Nah, istrinya katakan sebelum dia berangkat dia telah berdoa di depan rumah kami, jangan kembalikan aku kepada keluarga, kepada suamiku. Maka kata Nabi, asbab doa itulah unta ini tidak mau berdiri, sehingga Amr bin Jamuh dikubur di situ. Begitulah Subhanahu wa Ta'ala, karena sahabat ini Masya Allah begitu pahamnya tentang kehidupan akhirat. Nah, kehidupan yang abad selama-lamanya, kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Biar bahagia selama-lamanya, bila senang selama-lamanya. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Ketika pernah Rasulullah, ya kan, Rasulullah terdengar di telinga para sahabat bahwa Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya, sehingga sahabat-sahabat bingung, ada apa ini gitu kan. Kemudian Umar bin Khattab ingin menjumpai Nabi, padahal Nabi itu bukan menceraikan istri-istrinya, bukan. Nabi ingin memberi pelajaran mungkin, ya kan. Umar memberanikan diri menjumpai Nabi. Ketika Umar masuk ke kamar Nabi, Umar telah melihat Nabi itu tidur di atas pelepah kurma, berbantalkan daun-daun kurma. Kemudian Umar bin Khattab sedih melihat Nabi seperti itu, orang yang paling mulia tidur di atas pelepah kurma. Dia katakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, engkau ini manusia yang paling mulia ya Rasulullah, engkau tidur di atas pelepah kurma ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sementara raja-raja Persia, raja-raja Romawi, mereka hidup senang, bermegah-megahan. Mereka hidup di istana-istana megah. Di istana mereka ada sungai-sungai, wahai Rasulullah. Seharusnya engkau yang layak yang mendapat itu semua, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Wahai Umar, sambil agak sedikit marah, apa kau nggak yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Kita akan mendapatkan lebih baik daripada itu semuanya, wahai Umar. Masya Allah. Ini Pak. Jadi kita harus Subhanahu Wa Taala, yang mau kita cari itu kebahagiaan akhirat, bukan kebahagiaan dunia. Dunia ini ya bisa bahagia, bisa juga tidak. Tapi bukan pada hakikatnya, bukan ini yang kita cari. Bahagia dengan amal agama. Nah, itu saja. Bahagia dengan amal agama sudah pasti bahagia dunia dan bahagia akhirat. Kalaupun ada hari ini orang bahagia di dunia dengan hartanya, kalau dia tidak amalkan agama, pasti dia tidak akan bahagia. Kalau dia bahagia sifatnya sementara saja. Sebagaimana Imam Ghazali pernah berkata, Imam Ghazali rahmatullah alaih, bila kamu kejar dunia, belum tentu kamu dapat. Kalaupun dapat, belum tentu banyak. Kalaupun banyak, belum tentu puas. Kalaupun puasnya sementara saja. Dan ini memang terbukti, ya kan? Sementara 60-70 tahun. Tapi kata Imam Ghazali, kalau kamu kejar akhirat, pasti kamu dapat. Sudah dapat, pasti banyak. Sudah banyak, pasti puas. Puasnya selama-lamanya. Tidak ada akhir. Inilah yang mau kita cari, ya kan? Masa depan sesungguhnya itu bukan masa depan di hari tua, tapi masa depan di hari akhirat. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Tempat meninggal kita ini, dunia ini. Jadi kalau sudah tahu ini tempat meninggal, apalagi mau kita buat? Kecuali kalau amal-amal agama ini, ya kan? Kalau kita sudah tahu ini tempat meninggal, mungkin kita nggak sibuk lagi mencari dunia lebih banyak lagi. Yang ada saja sudah cukup, ya kan? Lebih banyak kita mempersiapkan kehidupan akhirat. Nah ini dia, bekal akhirat sebanyak-banyak. Bapak Ibu Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk memahamkan supaya kita betul-betul cinta dengan kehidupan akhirat, syaratnya imannya harus betul dulu dia. Imannya betul dulu, baru kita Allah tanamkan kecintaan kepada akhirat itu lebih. Ya kalau imannya nggak dibetulkan,
Iya, cinta kepada akhiratnya lemah dia, ya kan? Imannya dulu. Kuncinya iman dia. Kalau imannya kuat, maka yakinnya kepada kehidupan hari itu kuat, sehingga amal-amalnya sempurna dia. Sholat 2 rakaat meneteskan air mata, ya kan? Sebagaimana Abu Bakar ketika melihat burung, alangkah enaknya kau burung terbang ke sana kemari tanpa takut dengan kehidupan akhirat. Melihat rumput-rumput bergoyang, rumput-rumput dimakan kambing kan, alangkah enaknya engkau dimakan habis tanpa ada hisab di akhirat. Ini Abu Bakar. Imannya kuat, hanya mulia. Ini. Jadi syaratnya itu supaya yakinnya mantap. Keyakinan kepada hari akhirat mantap, maka imannya dibetulkan dulu. Bagaimana cara membetulkan imannya? Nabi telah bagi tahu, Nabi telah memberitahu kepada kita dalam sabdanya, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu, perbaharui iman kamu, perbaharui iman kamu. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak olehmu ucapan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Dakwah. Dakwah, bicara kebesaran Allah, bicara keagungan Allah, baru iman meningkat. Iman baru diperbarui Allah, iman baru terasa seperti baru. Kita lah Pak Hari Mulia, kita pulang ya kan? Pulang 4 bulan, 40 hari, ibu-ibunya pulang 15 hari. Semuanya serba baru. Imannya pun baru ya kan, Masya Allah. Masih jauh 1 masih semangat, jos ya kan. 2,5 masih semangat, jos. Ke markas, ke halaqah ya kan. Semuanya nikmat. Seperti baru semuanya. Jadi kalau iman kita ini baru Pak, Bu, amal agama ini terasa nikmat. Terasa nikmat. Tapi kalau iman kita ini lemah, ya kan nggak pernah diperbaharui, ya gini-gini aja dia. Ini. Maka untuk Subhanahu wa ta'ala, alim ulama bagaimana punya target, bagaimana setiap kita ini buat pengorbanan atas agama supaya iman kita lebih meningkat lagi, iman kita diperbaharui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman diperbaharui Allah, sudah pasti amal-amal agama pun nikmat, baca Quran nikmat, zikir nikmat, ya kan? Nengok saudara kita nggak sholat kita sedih, nengok saudara kita nggak tutup aurat kita sedih. Kalau iman kuat. Syaratnya apa? Harus berdakwah, berjuang di jalan Allah, korbankan harta dan diri untuk agama Allah. Sesungguhnya harta dan diri kita ini telah dibeli Allah dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya harta dan diri orang beriman telah aku beli dengan surga, dengan jannah. Jadi apalagi yang mau kita tunggu kan? Maka Bapak Ibu Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu di dalam, boleh nanti selesai bain ini Taskil, bagaimana bisa keluar jalan Allah. Catatkan nama-nama suaminya yang belum pernah 3 hari, mungkin ada yang belum pernah 3 hari supaya keluar 3 hari. Taskil dengan hikmah yang sudah 3 hari berkali-kali supaya 40 hari, yang sudah 40 hari supaya 4 bulan. Karena sebentar lagi ada Jur Udama di Medan tanggal 10 Desember ini akan mengeluarkan jemaah sebanyak-banyaknya. Dan ibu-ibunya mungkin di dalam belum ada yang pernah 3 hari niat keluar master 3 hari, Masya Allah, belajar ilmu, belajar agama, taskil dengan lemah lembut, dengan hikmah. Kemudian ibu-ibunya sudah 3 hari, 3 kali taskil supaya 10 hari atau 15 hari, dan sudah 10-15 hari taskil supaya 40 hari. Terus sampai kapan? Sampai kita mati, sampai kita nanti betul-betul tidak menyesal di akhirat, ya kan? Sebagaimana Sa'ban tadi, ketika dinampakkan pahalanya, nyesal juga. Itu kita. Sekarang ini yang taskil, Masya Allah, kita di taskil ini supaya kita nanti nggak menyesal, ya kan? Tahu dulu aku 4 bulan aku, gitu dia. Karena masih 40 hari aja tiap tahun kan. Begitu dinampakkan pahala 40 hari, wah, tahu gitu aku tiap tahun 4 bulan. Nah gitu dia penyesalan seperti gimana Sa'ban tadi. Yang masih 3 hari masuk surat, tahu dulu aku begini 15 hari aku. Maka sebelum kita ke sana, boleh catatkan nama-namanya nanti. Supaya kita doakan malam nanti kan, Masya Allah. Karena kalau sudah nama dicatat, ada bahan doa. Ya Allah, sebulan niat keluar jalanmu ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah segala keperluannya ya Allah, bantulah ya Allah. Ini kalau sudah dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
bantu kita, dan Allah istiqomahkan kita dalam usaha yang mulia ini, usahanya para nabi. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita dimatikan Allah dalam usaha dakwah ini. Nah, inilah target kita. Orang yang paling bahagia itu mati dalam dakwah ini, Masya Allah, langsung masuk surga. Orang-orang yang mati syahid memperjuangkan agama ini gak dihisap-hisap lagi, langsung dia. Jadi kalau matinya di rumah, belum tahu lagi ya kan. Kalau mati di jalan Allah, langsung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita. Doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka